Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Tirtanandaka. Saya dari kelompok 2 dan kelompok 2 yaitu membahas tentang Artemia. Yang pertama ada saya sendiri Rehan Tirtanandaka dan teman-teman saya yaitu Revaldi, Intan, dan Fitri. Nah, untuk pemateri yang pertama saya serahkan kepada Intan. Artemia adalah jenis udang-udangan kecil tingkat rendah yang digolongkan sebagai zooplankton. Artemia merupakan salah satu pakan alami bagi larva udang dan ikan yang banyak digunakan di panti-panti benih udang dan ikan baik air laut maupun air tawar di seluruh Indonesia. Artemia ini merupakan pakan alami yang banyak digunakan dalam usaha pembenihan ikan. Hal ini dikarenakan Artemia memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan gizi benih ikan yang tumbuh sangat cepat. Artemia biasanya diperjualbelikan dalam bentuk kista, sehingga sebagai pakan alami Artemia merupakan pakan yang paling mudah dan praktis, karena hanya tinggal menetaskan kistanya saja. Akan tetapi, menetaskan kista Artemia bukanlah sesuatu hal yang mudah, sebab membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dengan cara menetaskan kista Artemia. Klasifikasi Artemia menurut Mujiman 1984 dalam Devita 2004. Filum Arthropoda. Kelas Crustacea, subkelas Brachiopoda, ordo Anostraca, famili Artemidae, genusnya Artemia, spesies Artemia sp. Siklus hidup. Siklus hidup dimulai dari menetasnya kista. Setelah 15-20 jam pada suhu 25 derajat Celcius, kista akan menetas menjadi embrio. Dalam waktu beberapa jam, embrio ini masih akan tetap menempel pada kuli kista. Pada fase ini, embrio akan menyelesaikan perkembangan kemudian berubah menjadi nukli yang sudah biasa berenang bebas di perairan. Pada awalnya, nukli akan berwarna orange, kecoklatan, akibat masih mengandung kuning telur. Artemia sp yang baru menetas tidak akan makan, karena mulut dan anusnya belum terbentuk secara sempurna. Setelah 12 jam, mereka akan mengganti kulit dan memasuki tahap larva kedua. Dalam fase ini, mereka akan mulai makan dengan pakan berupa alga, bakteri, dan berupa detritus organik lainnya. Nukli akan berganti kulit sebanyak 15 kali. Sebelum mencapai fase dewasa dalam waktu 8 hari, Artemia dewasa mampu tahan terhadap suhu antara 18 hingga 40 derajat Celcius. Sedangkan suhu yang optimal yang menetas kista Artemia sp dan pertumbuhan adalah sekitar 25-30 derajat Celcius. Meskipun demikian, hal ini masih ditentukan oleh sterin masing-masing Artemia sp, menghendaki kadar salinitas antara 30-35 ppt. Sejak stadia nukleus 10 terjadi perubahan morfologis dan fungsi yang sangat penting. Antena kedua berfungsi sebagai alat kelamin pada Artemia sp. Jantan kedua antenia ini berubah menjadi alat penjepit yang kukuh yang berfungsi sebagai penjepit Artemia sp. Betina. Pada Artemia yang terdapat pada Artemia sp betina, saat kopulasi berfungsi sebagai alat sensor atau peraba. Prakopulasi pada Artemia sp dewasa dimulai dengan pendekapan betina oleh jantan dengan alat penjepitnya. Pasangan ini akan berenang berkeliling dalam kondisi berbaring dan jantan di belakang betina. Pada saat ini kopulasi dilakukan dan dengan dimasukkan sperma ke dalam uterus, kemudian telur yang telah dibuahi berkembang dalam uterus. Tiap individu betina memiliki ovari yang terletak pada kedua sisi saluran pencernaan di balik torakopoda. Mungkin itu aja, terima kasih.
Parameter lain yang penting adalah pH, cahaya, dan oksigen. pH dengan selang 8-9. Cahaya minimal diperlukan dalam proses penetasan dan akan sangat menguntungkan bagi pertumbuhan mereka. Kadar oksigen harus diperhatikan dengan baik untuk kelangsungan hidup artemia. Dengan suplai oksigen yang baik, artemia sp akan berwarna merah jambu atau kuning. Warna ini bisa berubah menjadi kehijauan apabila mereka sering mengonsumsi mikroalga. Apabila kadar oksigen dalam perairan rendah, kadar bahan organik tinggi, atau apabila salinitas meningkat, Artemia sp akan memakan detritus organik, bakteri, dan sel-sel kamir atau yeast. Pada kondisi demikian, mereka akan memproduksi homoglobin sehingga mereka terlihat berwarna merah atau orange. Apabila keadaan ini terus berlanjut, maka mereka akan memproduksi kista. Habitat Artemia memiliki sistem osmoregulasi yang efisien sehingga mampu beradaptasi pada kisaran salinitas yang luas, yaitu 1-200 ppt. Artemia juga mampu mensintesis homoglobin secara efisien untuk mengatasi kandungan oksigen yang rendah pada keadaan salinitas tinggi. Sedangkan suhu optimum bagi Artemia adalah 25-30 derajat Celcius menurut Mudjiman 1990 dalam Depita 2004. Artemia tinggal di seluruh perairan di dunia ini. Ini saya akan menjelaskan tentang kultur Artemia. Untuk kultur Artemia, kita menggunakan Artemia kaleng. Oke. Nah, setelah kita punya Artemia kaleng, kita masukkan ke dalam drum yang sudah disiapkan bersama aerasi. Kita masukkan Artemia ke dalam drum dan kita tunggu menetas. Untuk waktu Artemia untuk menetas ialah 24 jam. Setelah menetas, kita sudah bisa memanennya dengan cara membuka keran drum yang ada di bawah drum tersebut. Kita siapkan baskom untuk menampung air dan Artemia yang sudah menetas. Nah, setelah menetas, kita saring menggunakan jaring yang lembut ya. Setelah itu, tapi kita tidak bisa memberi makan udang dengan Artemia yang belum dibersihkan. Maka karena itu kita harus membersihkan Artemianya terlebih dahulu. Nah, dengan cara membilasnya dengan air bersih. Setelah membilasnya, Artemia kita pindahkan ke baskom yang berbeda. Nah, setelah itu selesai. Artemia sudah siap untuk menjadi pakan udang di hatchery BMM. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.